Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Masih dalam kondisi tetap di rumah saja karena himbauan pemerintah mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah selama virus COVID-19 ini masih belum membaik. Virus COVID-19 adalah virus yang membawa banyak dampak bagi kita semua, mulai dari dampak yang positif sampai dengan dampak yang negatif. Namun perlu diketahui, dampak yang dibawa oleh virus COVID-19 ini tidak semua berdampak negatif. Semua ada hikmah yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Misalnya saja dampak positifnya adalah bumi dapat beristirahat sejenak. Beristirahat dari semua aktivitas manusia yang menjadikan bumi semakin buruk kondisinya, semakin rusak karena diambil sumber daya alamnya tanpa aturan. Namun dampak negatifnya atau dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini yang merugikan manusia, misalnya tutupnya di bidang pariwisata. Contoh kecilnya saja transportasi. Contoh kecil transportasi dapat membawa besar dampak yang ditimbulkan. Ditutupnya bandara, stasiun, terminal karena tidak beroperasinya pesawat, kereta api, dan bis, membuat wisatawan tidak dapat mengunjungi tempat wisata sehingga tempat wisata juga ikut ditutup. Sebagai dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini, banyak bidang pariwisata yang ditutup, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka. Banyak sekali jadi bidang pariwisata, jadi tempat wisata, jadi tempat akomodasi atau hotel, jadi transportasi. Banyak sekali pengurangan karyawan yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian untuk membayar gaji mereka. Dari tempat wisata banyak sekali pekerjaan yang telah hilang, dan juga di hotel karena tidak ada kunjungan, dan juga transportasi karena tidak ada penumpang yang menggunakan transportasi umum. Dari dampak tersebut, para pekerja yang kehilangan pekerjaan memiliki kesusahan ekonomi. Dari ekonomi yang stabil karena pekerjaan yang rutin, banyak pemasukan yang masuk. Tapi sekarang dengan adanya COVID-19, banyak sekali dampak termasuk mereka kehilangan pekerjaan. Menurunnya kualitas ekonomi masyarakat karena ditutupnya bidang pariwisata, yaitu transportasi dan tempat wisata. Namun menurut saya tidak hanya itu, di bidang akomodasi juga, misalnya hotel juga ikut ditutup karena tidak adanya pengunjung dan diharuskannya pemerintah mengharuskan kita untuk melakukan social distancing. Dengan adanya social distancing, tempat wisata atau hotel atau transportasi yang mengundang perkumpulan orang harus dihindari, sehingga semua mata pencaharian yang bekerja di tempat wisata, di transportasi atau di hotel harus kehilangan pekerjaan mereka karena dampak dari virus COVID-19 ini. Tempat wisata sebenarnya adalah sebuah ikon dari suatu daerah yang menjadi pengenalan atau ciri khas dari daerah tersebut. Jadi tempat wisata itu kita dapat belajar kebudayaan mereka, bahasa, dan apa yang menarik di sana. Tempat wisata adalah ciri khas sebuah daerah, yang dimana dengan adanya wisata di sebuah daerah, maka wisatawan akan belajar dengan kebudayaannya, bahasanya, karena dengan wisatawan datang langsung ke tempat wisata, maka mereka juga akan belajar
bagaimana kebudayaan mereka, bagaimana bahasa, dan juga merupakan sumber ilmu baru bagi mereka. Namun, apa jadinya jika kawasan pariwisata ditutup? Tidak hanya wisatawan yang merasakan dampaknya. Seperti yang saya sampaikan di awal, yang paling merasakan dampak ditutupnya pariwisata adalah orang yang mencari rezeki dalam bidang pariwisata. Karena setiap hari seharusnya mereka mendapatkan uang dari tempat wisata, dari wisatawan yang berkunjung, dari penghasilan tambahan. Tapi dengan adanya social distancing dan tertutupnya tempat wisata, mereka menjadi kehilangan sumber ekonomi mereka. Ekonomi mereka akan turun drastis karena tidak ada bantuan dari sumber ekonomi yang masuk. Tidak hanya tempat wisata, namun juga angkutan umum, misalnya pesawat, kereta api, dan bis. Jika itu ditutup, seperti supir bis, pilot, atau masinis, atau staf-staf yang lain akan dirumahkan, sehingga mereka juga kehilangan pekerjaan. Karenanya sepi penumpang dan juga keterbatasan perkumpulan orang, yaitu harus adanya social distancing, mereka harus berada di rumah juga, tidak melakukan kegiatan pekerjaan. Ada seorang pilot yang sudah viral di media sosial, dia sedang bekerja sebagai driver ojek online karena seorang pilot tersebut dipulangkan dan tidak melakukan pekerjaan karena tidak ada job untuk terbang. Tidak hanya tempat wisata, bahkan pada sektor pariwisata yang lain harus ditutup adalah hotel sebagai akomodasi utama pariwisata. Karena hotel adalah tempat persinggahan wisatawan ketika perpindahan hari atau sedang beristirahat. Hotel atau penginapan yang lain harus ditutup. Oleh karena itu, staf-stafnya juga harus dipulangkan. Jadi tadi sudah ada masyarakat di sekitar tempat wisata, staf-staf di bidang transportasi, dan sekarang adalah staf-staf yang bekerja di hotel atau penginapan juga harus dipulangkan karena tidak beroperasinya tempat mereka bekerja. Tidak ada kunjungan yang terjadi, akhirnya hotel pun ditutup. Memulangkan pegawai adalah tindakan yang harus dipilih karena tidak ada pemasukan untuk membayar gaji-gaji para karyawan. Dari sektor pariwisata saja sudah begitu banyak. Masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah saja agar semua dapat kembali menjadi normal, agar para pencari pekerjaan, para pencari rezeki masih bisa bekerja kembali karena kondisinya sudah baik. Jika kita tetap bergerombol, tetap tidak melakukan social distancing dan meremehkan aturan dari pemerintah, maka semakin lama pemerintah menetapkan kita harus tetap di rumah saja. Jika kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, kemungkinan untuk penyebaran virus COVID-19 ini akan semakin cepat selesai. Karena itu, aktivitas yang seharusnya dilakukan di luar harus dilakukan di rumah. Pemerintah juga sudah memberikan bantuan untuk bagi mereka yang terkena PHK atau tidak memiliki pekerjaan lain. Kita doakan semoga virus ini dan pandemi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas dengan normal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau pengulangan kata dan pengucapan kata saya tidak tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.